Kita admin, kemudian admin 123. Kita masuk dan ya, seperti ini teman-teman. Ini aplikasi yang kita bangun dari tools ini teman-teman. Hanya sebentar kita bisa membuat seperti ini. Data buku, daftar anggota, dan ini responsif teman-teman. Ini saya sudah buat sedemikian rupa supaya tampilannya semenarik mungkin. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman hanya memerintahkan atau memerintahkan apa yang teman-teman inginkan, dan nantinya teman-teman bisa membuat aplikasi seperti ini. Jadi sisa teman-teman hosting. Di peminjaman ada ya, tanggal, pilih anggota, buku, seperti itu. Dan seterusnya. Ini bagian admin ya. Ini bagian admin. Kita belum selesai teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah ya, ini PHP. Ini 8-nya. Ini belum selesai ya. Karena kita masih masuk dalam tahap ini ya, tampilan depan. Coba kita kode buku. Kalau 3 judul coding natif, penulis Evan 2026 stok 10, tambahkan data berhasil ditambahkan. Nah, ini berhasil ya teman-teman, dan ini sudah bisa kita coba edit dan masuk. Dan coba kita hapus datanya, dan ya, aman. Oke ya teman-teman, ini saya punya tools baru lagi untuk teman-teman semua, dan ini menggunakan PHP natif. Jadi nantinya AI akan menggenerate semua kode yang sesuai dengan instruksi yang kita berikan, dan sisa kita copy, nanti kita masukkan ke kode editor kita atau ke Visual Studio atau Sublime Text dan lain-lain. Nah, caranya adalah ini kan kita sisa memerintahkan untuk buat aplikasi apapun itu. Tapi di sini saya punya satu tools lagi, yaitu membuat prompt ya, seperti ini. Saya membuat seperti ini. Nah, saya copy. Ini kan ada beberapa promptnya. Ini prompt lanjutannya, prompt 1, prompt 2, dan 3, dan seterusnya. Kita pakai yang prompt 1 saja. Seperti ini, kita copy. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, sebenarnya juga ini bisa ya, kita langsung ini saja, langsung kita suruh di sini bahwa buatkan saya aplikasi seperti ini ya. Kalau misalkan ini terlalu panjang, jadi saya hanya perintahkan saja buat seperti ini saja. Buatkan sistem administrasi perpustakaan sekolah. Sederhana ya. Karena ini kita coba demo dan kita akan lihatkan. Buatkan sistem administrasi sederhana perpustakaan sekolah. Oke, setelah itu kita langsung klik di sini. Dan kita lihat apa yang oke. Seperti ini ya. Halo, saya ini ya, Sarjana Shop ini. Kemudian dia akan memberikan perpustakaan seperti ini, rancangan struktur awal seperti ini. Dia akan memberikan kita seperti ini struktur awalnya. Modul, oke, data master, oke, master anggota, oke, sudah. Transaksi, laporan, oke, dia buat seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, data buku, ISBN, data anggota, oke, lengkap ya, dibuat lengkap. Oke, ketentuan awal saya tetapkan lama peminjaman 7 hari. Nah, dia buat seperti ini teman-teman. Di tools ini dia buat seperti ini, PHP 8, MySQL Bootstrap, admin LTE, data tabel, kemudian struktur autentikasi MP sederhana, tabel responsif. Oke, sudah. Mengikuti standar. Oke, sudah. Setelah itu kita perintahkan supaya disederhanakan ya, supaya kita bisa buat yang lebih sederhana lagi. Oke. Nah, kenapa kita buat sederhana? Supaya nanti bisa cepat ya, kita langsung ini ya, kita langsung angkat ke exam, dan kemudian kita langsung masukkan di kode editor kita ya. Oke, dia buat seperti ini, daftar nama. Oke, cukup ya, sudah ya. Nah, oke, apa rancangan ini sudah selesai, dan kita langsung disuruh untuk membuat struktur folder ya.
Sebenarnya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau membangun sistem yang besar itu bagus sekali ya di sini ya. Tapi ya ini akan sepertinya akan memakan waktu karena prosesnya ini kan lama teman-teman untuk proses menggenerate semua fitur bahkan dari back end ke front end seperti itu. Jadi kita langsung ya, di sini kan diperintahkan membuat step pertama struktur foldernya. Oke, kita langsung buat. Oke, kita tunggu. Oke, struktur pertama. Dia langsung buat seperti ini ya. Routingnya dulu dia bikin nama proyeknya perpustakaan sekolah. Nah, ini dia untuk sumnya. Struktur foldernya kita lihat ya. Nah, dia buat seperti ini teman-teman. Dia buat seperti ini. Nah, nanti kita sisa ikuti saja ya. Perpustakaan kita copy, kita buat di misalnya teman-teman punya exam ya seperti ini. Docs ya. Nah, kita buat seperti ini saja. Kita buat perpustakaan sekolah. Oke. Nah, dalam ini ada lagi foldernya ya, teman-teman. Sorry. Ini ada app, config, public, kemudian view. Setelah itu baru database dan higgs. Nah, seperti itu. Oke, database-nya sudah dibuat dan ini dia. Nanti kita akan input masuk semua. Kita lihat ya. Oke, passwordnya. Kemudian root redirect-nya sudah. Konfigurasi PDO-nya, ini database-nya. Isi ini, oke ini database ya, config database-nya. Nanti kita isi config database-nya ya. Kemudian ini ada public-nya, root-nya. Kemudian ada public CSS-nya. Oke, HTAS-nya, HT access-nya, oke. Nah, sisa nanti continue untuk step kedua yaitu root ya. Login admin, autentikasi session, dashboard, admin LTE dan sidebar-nya, kemudian root dasar. Oke, kita ke atas dulu ya. Nah, jadi teman-teman pastikan nanti kalian ikuti struktur folder ini untuk membuat semua folder ya. Kenapa kita bikin ini? Karena ini kan nantinya kita akan tempatkan ini seperti ini ya, strukturnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita bikin seperti ini, nanti sisa kita tambahkan scriptnya seperti ini ya. Kita angkat dari sana, dari AI-nya, dari sini. Oke, seperti itu. Kita bikin lagi di sini app sini ya. Kita bikin ya. Foldernya itu app. Kalau misalkan teman-teman pakai kode editor lain bisa ya. Lalu saya open folder di sini. Ini ada perpustakaan sekolah. Ini langsung ke SAM saya. Teman-teman bisa lihat di atas ini. Oke, kemudian select folder. Oke, ini sudah masuk perpustakaan sekolah. Ada folder tadi ya, kontrol sama model dan kita sesuaikan di sini. Oke, ini ada app-nya, kemudian ada kontrol di dalamnya, dan kemudian ada model seperti itu. Config juga pastinya ada database dalam. Public-nya ini pastinya juga ada CSS, JS, image, dan kemudian index. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba ini ya. Kita masuk di dalam ini. Oke, sudah ya semua. Sekarang kita ikuti ya ke bawah. Nanti sisa kita tambahkan ini ya teman-teman. Kita tambahkan dari kode editor saja ya. Oke, nah database-nya ini ya. Nah, pastikan SAM kalian aktif ya. Ini kita masuk di MySQL-nya dulu. PHP MyAdmin-nya.
Kita akan import ya database-nya ya. Namanya itu adalah ini, perpustakaan sekolah. Nanti kita import saja secara massal. Kita tunggu. Oke, sudah ya. Kita lakukan step by step ini, lalu kemudian kita lanjut di step kedua, di sistem CRUD-nya. Oke, sudah ya. Kita masuk di sini, di SQL ya. Langsung kita di SQL sini. Oke. Setelah itu kita copy ini semua, seperti ini. Copy SQL-nya, kemudian kita tempel semua di sini. Oke, jika sudah kita langsung go di sini ya. Kita go. Nah, kita sisa angkat-angkat ya teman-teman. Oke, sudah masuk ya semua database-nya. Oke, dan kita reload di sini. Ini sisa angkat-angkat. Dan sudah ada ya perpustakaan sekolah. Ada isinya, kita lihat. Oke, ada 4 ya. User, buku, pinjaman, dan anggota. Sudah. Dan sudah masuk. Sekarang kita scroll lagi ke bawah. Oke. Dan adminnya sudah ada. Oke, sudah. Ini nanti di indeks ya. PHP. Oke, nanti ini. File rootnya folder utama di PHP. Kemudian kita masuk di database-nya dulu. Config-nya kita buat ini ya. Database PHP kita copy. Kemudian kita masuk di config di sini. Nah, kita tambahkan lagi new file di sini, kita pakai database PHP. Nah, ini kosong ya. Kita cancel semua ini. Oke. Ini kosong ya, dan sisa kita copy. Ini isinya, ada keterangannya di bawah ya. Nah, ini isinya. Oke. Sisa kita copy. Nah, kita buat seperti ini terus ya teman-teman sampai selesai. Oke, jika sudah pastikan ya nama ini, nama database-nya sesuai ya dengan yang kita buat tadi. Selama kita masih copy-copy terus yang ada di yang diberikan dari tools ini, pastinya sesuai ya dan berjalan dengan aman. Sisa kita save, sudah. Kita lanjut ke bawah. Oke, router public kita bikin ya, di publicnya itu index PHP. Oke, di router public itu index PHP, kita lihat dulu di public. Oke, di sini ya. Kita bikin new file index PHP, enter. Kemudian kita copy lagi. Oke. Kita paste lagi. Nah, kita begini terus ya teman-teman. Jika sudah, kita lanjut lagi ke bawah. CSS. Oke, kita bikin folder CSS dulu ya. Ini ya, perhatikan ini ya. Kalau ada seperti ini berarti folder ya. Dan kita sudah bikin folder utama tadi yang ini. Kemudian di dalam folder utama ada lagi folder ya, CSS. Kita bikin lagi public, berarti di sini ada folder ya. Dalam sini ada folder. Bukan file lagi tapi folder CSS. Kemudian di dalam CSS ada yang namanya CSS style, kita bikin lagi. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita sudah membuat di awal yang sesuai dengan struktur yang di atas tadi di sini, yang di sini, nah itu semua sudah selesai, sisa kita paste masuk, sisa kita copy isinya. Cuman karena kita tidak selesaikan tadi, jadi kita bikin satu persatu seperti ini. Oke, jika sudah, kita bikin lagi di sini new file. Jangan lupa ya setiap item yang di mau tambahkan pastikan kursornya mengarah ke situ ya. Oke, style titik style s. Oke, style titik. Oke, sudah. Jika sudah, mana ya? Kita copy ini. Oke, sudah. Kita paste di sini dan kita Ctrl S. Kita lanjut ke bawah. JS-nya atau JavaScript-nya. Kita bikin folder lagi. Di public ya, di public, ingat di public. Bukan di dalam CSS. Kita bikin folder JS. Oke, setelah ada JS ada lagi script JS. Copy. Di sini kita bikin lagi new file. Baru seperti ini script. Baru kita copy isi. Kita paste di sini. Oke, kita simpan. Kemudian kita lanjut ke bawah HT access-nya. Kita bikin ini ya. Di mana kita bikin ini, kita bikin di luar. Sama dengan struktur folder tadi yang di atas ya.
Nah, yang ini dia hasilnya. Ini garis ya, garis ini garis di luar dan di dalam. Perhatikan itu teman-teman. Nah, jadi caranya adalah kita ini klik perpustakaan. Ini sorry ya. Nah, klik, sorry. Ini ya, kita new file, AT Access. Oke. Kemudian kita isi mana ya, AT Access tadi, kita ke bawah. Oke, ini dia. Kita copy, kita paste ya. Ctrl S. Oke, selanjutnya oke, kita coba. Kita coba ini ya. Sum kita copy. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya, mau menggunakan seperti itu atau langsung saja dari sumnya di sini. Coba kita bikin seperti ini, apakah langsungnya? Oke, sudah. Berarti kalau tidak terpanggil berarti kita harus pakai yang public, yang index ya. Public, baru kemudian index php. Nah, oke, ini sudah masuk ya. Berarti koneksi database sudah berhasil. Nanti kenapa ini langsung begini mengarah ke sini, karena kita tidak buat routernya tadi ya, teman-teman. Route-nya tadi yang di atas. Sorry, mana ya? Oh ya, sorry, di sini. Nah, oke, ini sudah tampil ya, dan di sini hasilnya sudah benar. Nah, sisa kita konfigurasi selanjutnya, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi ini testing awal kita untuk perpustakaannya dan sudah berhasil. Dan kemudian kita responsifkan. Nah, sudah sesuai ya. Ini sudah responsif, teman-teman. Dan kita karena kita sudah atur, jadi tampilannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat sistem yang lebih lengkap, nah silakan perintahkan saya di sini. Selanjutnya di sini kan step kedua itu adalah login admin, autentikasi, session, kemudian dashboard. Dan jadi sisa kita perintahkan seperti ini, lanjutkan. Oke. Nah, kalau berhasil sesi pertama seperti ini berarti sudah aman. Kita lanjut di sesi kedua. Oke, dia akan sementara membuat. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat aplikasi dari Webder ini, teman-teman. Oke, kita tunggu ya, ini masih proses ya. Seperti itu. Kita sudah berhasil membuat tampilan koneksi database-nya pertama ya, seperti itu teman-teman. Nah, oke, setelah kita lanjutkan dan ini dia, kita lihat ya untuk lanjutannya. Oke. Nah, di sini lanjutan kedua itu ternyata dia langsung buat ya teman-teman, karena ini sangat simple sekali. Jadi dia langsung buat semua dalam bentuk download seperti ini ya. Jadi kita sisa download karena dia sudah buat semua, teman-teman. Nah, ini yang bagusnya kalau misalkan dia buatkan seperti ini kita ya. Jadi ada dua step, biasanya dia buat seperti ini. Ada juga yang by script seperti ini, step by step. Jadi terserah teman-teman memilih yang mana, nanti akan dikondisikan sesuai dengan permintaan teman-teman semua. Apakah langsung dibuat dalam bentuk seperti ini downloadnya, atau mau seperti apa? Mau step by step seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini, nah di sini sudah dilengkapi ya, paket ini sudah mengikuti standar MVC yang sudah dibuat dari sini ya, yang kita sudah buat sebelumnya. Kemudian sudah ada di dalamnya fitur utama yang tersedia, itu sudah ada login admin, autentikasi. Oke, dia buat lengkap ya teman-teman. Ternyata dia sudah buat lengkap dalam bentuk ininya, dalam bentuk file seperti ini. Sisa kita download ya. Oke, kita download saja. Oke, sudah dia. Di sini terdownload sudah. Oke, dalam bentuk RAR. Kemudian kita lihat di bawah ya. Oke, sisa kita cara pasangnya kita ekstrak, kemudian kita tempel di htdos kembali seperti itu. Oke, apabila sudah step pertama, oke, ini kan step pertama kan sudah kita buat ya. Kita berarti sisa sudah tersedia salin seluruh isi paket step kedua folder tersebut dan replace. Oke, berarti kita disuruh untuk timpa ulang ya, seperti itu. Dan setelah itu kita jalankan. Coba kita lihat ya. Yang mana ya? Oke, ini yang sudah kita download tadi. Nah, ini saya sudah ekstrak dan ini dia tampilannya. Ini dia. Oh iya teman-teman, dia buat ini ya. Dia sudah buat seperti ini, hampir sama dengan yang kita buat sebelumnya. Yang ini. Oke, ini kan sudah dibuat ya. Oh sorry, ini coba kita yang ini ya. Yang kita buat tadi itu, coba kita lihat ya.
di C sum. Oke, ini yang kita buat ya. Coba kita angkat masuk. Sorry, kita masukkan saya di sini. File, open folder. Ini yang kita buat step pertama. Nah, seperti ini. Seperti ini, hampir sama ya. Oh, sama ya teman-teman, bukan hampir ya. Sama ya. Dan ini hasilnya. Nah, karena kita sudah lanjut ke step kedua, jadi kita disuruh untuk timpa saja. Jadi kita jangan pakai ini lagi, supaya kita pakai ini lagi saja. Oke, sekarang kita sudah tidak pakai ini, langsung kita pakai yang step keduanya. Jadi caranya langsung kita saja angkat ke sini. Kita open folder. Kita angkat yang step kedua yang kita ekstrak tadi, kita angkat ke Atheros. Oke, kita close semua ini. Ini sudah, dan kita lihat ini. Nah, sudah teman-teman. Ini lengkap ya, dibuat juga ya. Publiknya, CSS-nya. Oke, anggota ada semua. Oke, daripada kita ya ini sudah dibuatkan ya, daripada kita copy-copy satu persatu dan ternyata sudah dibuatkan teman-teman. Dan itulah yang baiknya di tools ini ya. Oke, dia sudah buat ya semua. Autentikasinya, loginnya, perpustakaan sekolah. Oke, sudah dibuat ya. Ternyata selengkap ini teman-teman. Oke, buku sudah juga, dan tidak ada yang terisi lagi, dan tidak ada yang kosong ya teman-teman. Itu juga sudah ya. Oke, indeksnya readme. Oke, nah di sini perpustakaan Salim folder ini, kemudian impor SQL step pertama. Oke, sudah. Aktifkan Apache, sudah. Buka, oke, sudah. Berarti kita ubah ya, kita ubah nama ininya menjadi perpustakaan sekolah. Kita ubah ini namanya. Dia sudah buat seperti ini ya teman-teman. Ini step kedua tadi, ini step pertama. Nah, ternyata setelah kita update, minta perbaiki dan tampil step kedua seperti ini. Dia sudah lengkap. Oke, kita ganti ya. Ini kan admin katanya. Dan password. Coba kita masuk. Oh, salah. Apa yang salah ini? Coba kita lihat petunjuknya yang di sini. Set bar index. Oke. Coba. Ini masalah di mana ya? Coba kalau public ya, kita pakai public dulu. Oh, tetap dia ke sana. Kita admin, kemudian kita password. Oke, kita hilangkan saja dulu loginnya supaya kita langsung masuk dan kita lihat. Ini masalahnya kemungkinan di database-nya. Coba kita lihat database-nya. Oke, ini sudah ada database-nya, sudah sama ya. Admin, password, ini usernya. Harusnya sih bisa ya. Oke, nah sebelum kita masuk di dalam, sebelum kita lanjut di tampilan ini ya, tampilan front end-nya atau publiknya, kita lihat dulu apa yang salah sih. Dan memang di PHP saya teman-teman, saya coba reset admin untuk masukkan ulang, kemudian saya konfigurasi loginnya dan saya reset ulang. Setelah saya reset dan saya masuk, kemudian saya coba dan ini dia seperti ini. Oke, saya akan load ulang ya. Kemudian saya akan masuk dengan admin. Nah, ini kan salah. Karena saya tidak reset, jadi saya reset ulang. Saya tadi reset ya teman-teman di sini. Saya reset di sini. Reset ini ya. Saya buat reset admin. Nah, ini dia passwordnya. Saya reset ini karena saya tidak bisa login menggunakan data user manual ya yang diberikan dari tools ini, karena tools ini menghasilkan enkripsi dengan 8.1, sedangkan yang saya punya ini adalah 8.0. Akhirnya saya dibuatkan seperti ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mengalami hal seperti itu, tapi selama teman-teman menggunakan versi 8.1 ke atas itu aman ya, langsung jadi, langsung sama dengan step pertama kita yang kita buat tadi itu langsung jadi ya teman-teman.
langsung jadi. Yang jelasnya semua kita copy dan kita paste teman-teman, seperti itu. Oke, dan ini permasalahan errornya tidak ada, sudah aman. Dan ini masalah versi PHP. Oke, sekarang kita sudah tahu admin dan passwordnya, usernya dan passwordnya. Sekarang kita akan masuk kembali. Kita kembali dan kita hapus ini. Kita admin, kemudian admin 123. Kita masuk dan ya, seperti ini teman-teman. Ini aplikasi yang kita bangun dari tools ini teman-teman. Hanya sebentar kita bisa membuat seperti ini. Data buku, daftar anggota, dan ini responsif teman-teman. Ini saya sudah buat sedemikian rupa supaya tampilannya semenarik mungkin. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman hanya memerintahkan atau memerintahkan apa yang teman-teman inginkan, dan nantinya teman-teman bisa membuat aplikasi seperti ini. Jadi sisa teman-teman hosting. Di peminjaman ada ya, tanggal, pilih anggota, buku, seperti itu, dan seterusnya. Ini bagian admin ya. Ini bagian admin. Kita belum selesai teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah ya, ini PHP ini 8 ya. Ini belum selesai ya, karena kita masih masuk dalam tahap ini ya, tampilan depan. Coba kita kode buku, kalau 3, judul coding natif, penulis Evan 2026, stok 10, tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Nah, ini berhasil ya teman-teman, dan ini sudah bisa kita coba edit dan masuk, dan coba kita hapus datanya, dan ya, aman. Jadi teman-teman, ini tools ini sangat bermanfaat ya untuk teman-teman semua jika ingin teman-teman membangun sebuah aplikasi. Daftar anggota, nomor anggota seperti ini. Evan kelas 10, nomor telepon 95. Oke. Simpan. Oke, data berhasil. Peminjaman, misalkan ini ya, Evan pilih buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dia langsung hitung ya, simpan. Data berhasil, dan ini dia. Nah, seperti itu teman-teman. Ini secara sederhana dan secara singkat dan terkait dengan membuat aplikasi dari tools ini, karena memang di awal kita perintahkan yang sederhana ya, yang sederhana dan sesuai dengan yang kita inginkan, di mana strukturnya itu atau di mana ini ya, di mana flow-nya itu seperti ini, jumlah buku, buku sedang, pinjam, dan seterusnya, mengedit, menghapus, kode buku, penulis, daftar anggota, peminjaman, seperti itu, pengembalian. Nah, karena kita meminta yang sederhana teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat aplikasi yang kompleks, nah bisa menggunakan tools ini. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang baru kita lanjut di step ketiga ya. Di step ketiga ini kita buat seperti ini. Karena kita sudah mengatasi permasalahan di password tadi, jadi kita langsung lanjut ke lanjutkan ke step 3. Oke, di sini front end ya. Kita untuk dibuatkan tampilan halaman depannya. Seperti itu.